Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi hadirin semuliakan, timbul pertanyaan, untuk apa lagi mencari Allah? Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah hilang dari jangkauan kita. Allah Subhanahu wa taala itu qadim, qidam, terdahulu, telah sedia, pada awal mulanya tidaklah berawal. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hilang. Kenapa harus dicari? Bukankah sesuatu yang dicari itu adalah sesuatu yang hilang? Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terhijab. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala hilang dari manapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha awal dan yang paling nyata. Cuma Allah Subhanahu wa taala ini gaib bagi orang-orang yang belum menemukan. Gaib bagi orang-orang yang belum bertemu. Gaib bagi orang-orang yang belum melihat. Nah, kata-kata gaib ini itu dimaknai seperti ini, hadirin. Misal ini ada kabel. Nah, kabel ini ada. Ini tidak gaib. Nah, tapi bagi orang-orang yang tidak melihat ini kabel, itu gaib. Nah, contoh. Ini kabel ada. Ini syariat ya. Kalau kita simpan di sini, di mana kabelnya? Kabelnya di mana? Tidak ada kan? Padahal ada dia. Cuma kehijab sama ini. Ada kabel ini, kalau saya buka ini ada kabel. Ada kabel. Cuma gaib. Ini yang dinamakan gaib itu tidak terlihat. Satu lagi contoh. Kita punya teman, atau kita punya adik, atau kita punya saudara di rumah. Nah, kalau saudara kita ditunjuk di rumah, ada orangnya di rumah, nah itu meskipun ada, namun itu gaib dalam pandangan kita. Karena kenapa? Tidak kelihatan di saat ini. Tidak melihat kita mana saudara kita yang kita tunjuk itu. Nah, berarti gaib. Tuh. Ini gaib bagi orang-orang yang belum menemukan. Allah itu gaib bagi orang-orang yang belum menemukan, belum melihat Allah pada saat ini. Maka orang-orang ketika sudah menemukan Allah, telah wasil ilallah, telah bertemu, telah mi'raj, apapun istilahnya itu, banyak istilahnya, telah melihat Allah. Ini secara syariat dia yang melihat, tapi Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Itu kalau hakikatnya ya. Jadi ketika orang-orang ini sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi istilah kata-kata dicari. Justru dia pasti bilang begini, oh astagfirullah, ternyata yang ada hanya Allah semata-mata. Kita ini tidak ada ternyata. Kalau dicari daripada sisi-sisi segala-galanya, alam semesta dan sebagainya, itu tidak ada. Alam semesta berarti tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, ini pun masih teori, hadirin. Teori alam semesta itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Namun harus betul-betul diketahui, harus betul-betul disaksikan, harus betul dilihat bahwa Allah itu yang mana, Allah itu. Sehingga tidak samar-samar, tidak memberikan pertanyaan kemudian lari dari pertanyaan, tidak ada jawaban. Jelaskan ketika menjelaskan, perjelas Allah yang mana. Jangan membuat kita ini seolah-olah tambah menghijab Allah. Nah, maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memang tidak perlu dicari bagi orang-orang yang sudah menemukan. Tapi kalau belum menemukan, ada istilah dicari. Maka di dalam kitab anak lolo itu, anak bayi, dikatakan, cari saya. Jika kau telah menemukanku, dirimu.
lalu ku ganti diriku dengan dirimu. Dirimu gaib, aku yang lahir. Nah, tetapi ketika dirimu yang lahir terus, yang zahir terus, aku gaib, gitu. Jadi kata-kata mencari Allah, mencari Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang belum bertemu. Sama juga dengan kita, tidak ada orang langsung lahir ya langsung paham makrifat Allah, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah dengan para nabi. Kalau kita pas lahir, kemudian pas umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mana tahu kita tentang Allah secara kitanya. Gitu nah. Ini syariatnya ya, syariat. Hakikatnya itu tidak ada yang bisa tahu Allah. Kalau mau dibilang, tidak ada yang bisa melihat Allah, tidak ada yang bisa mengenal Allah kalau bukan dirinya sendiri. Siapa yang mengenal Allah? Sifat yang ada pada diri masing-masing. Itulah hayat, itulah Rasulullah, hayatul Muhammadiyah, haqiqatul Muhammadiyah, Ahmad Rasulullah, Ahmad Ruhullah, banyak sekali namanya. Nur Muhammad, banyak namanya. Itu yang sampai kepada Allah adalah dirinya sendiri. Maka itu disuruh dicari. Kalau sudah seperti pahamnya, sudah mengetahui yang mana dikatakan Allah, sudah mengalami pengalaman, tidak usah sombong. Tidak perlu sombong. Kalau sudah mengetahui, disuruh diam. Kau muruntuk nih, Allah Ta'ala, mekok no. Bahasanya orang tua kita tuh. Mekok no semekok no. Mekok no semekok nah. Artinya diamlah sediam-diamnya. Jika engkau sudah mendapatkannya rahasia itu Allah Ta'ala, maka diamlah sediam-diamnya. Nah, begitu. Jadi bukan berarti diam tidak bicara, tidak. Bukan itu. Artinya diam sediam-diamnya itu dalam kemesraan, engkau bersaksi di situ terus. Nah, salah lagi kita kalau kita engkau, cuma ini harus ada bahasa syariat itu. Ini bahasa syariat, engkau yang menyaksikan. Engkau sebagai penyaksi itu bahasa syariat, hadirin. Bahasa hakikatnya itu Allah Ta'ala sendiri. Cuma harus disyariatkan, harus kita bahasa syariat. Karena kenapa? Saya bicara ini saya bicara ini dari tadi ini syariat, hadirin. Kalau kita selalu bilang jangan bicara syariat, endas mukui loh. Kalau bahasa Jawanya. Jangan bisa bicara syariat bagaimana? Bagaimana caranya orang tidak bisa bicara syariat? Ladongo, labaga, labeleng. Orang jangan bicara bahas-bahas syariat. Kau itu bicara lo syariat. Syariat itu apa tuh? Kenyataan. Keluar ini ini gerak ini syariat. Ini batang tubuh ini syariat. Letaknya ini kedudukannya. Bodohnya ini orang. Kita bodoh-bodohi betul-betul diri kita ini. Bodoh betul. Ya ayyuhal juhala, wahai orang-orang yang bodoh. Artinya inilah yang di depan. Ini nih yang peci putih nih. Dipikir dulu. Dengan kesadaran. Kalau sudah menemukannya, jangan kita sombong. Tunjukkanlah, jangan pelit-pelit. Tunjukkan. Ketika memang sampai, ketika memang bisa menunjukkan, tunjukkan. Jangan ditahan-tahan. Tunjukkan Allah itu. Berbagi, menyebarkan pada sesama yang bingung dan sebagainya. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah juga tadi pentingnya daripada bertasawuf. Jadi tasawuf itulah sebenarnya kunci daripada ciri-ciri orang-orang yang bermakrifat sebenarnya. Artinya ciri-ciri orang yang sudah bermakrifat di sini yang sudah mengamalkan makrifat itu. Bukan cuma ilmu makrifat. Kepahaman untuk bermakrifat, untuk mengenal Allah. Bukan itu.
Seperti yang dijelaskan konten-konten kita kemarin, bukan hanya paham Allah, tapi memesrakan, menyadari istiqomah dalam lautan ahadiyah. Istiqomah di dalam kematian, peleburan, kefanaan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya orangnya keraskah, lembutkah dan sebagainya, karena itu semua sifat-sifat Allah pada hakikinya. Cuma kelihatan pun kita lembut kalau kita akui atau kita lupa, kita tidak sadar Allah di situ. Kita lembut-lembut cara kita pun, atau pura-pura tawaddu, atau terlalu merendahkan diri, saya tidak tahu apa-apa ini, saya ini bukan guru ini, saya ini begini. Tapi lupa dalam kesadaran, berbahaya juga itu. Itu bukan juga seperti itu. Harus dalam kesadaran. Jadilah diri sendiri, baik itu dalam mau tegas kah, mau lembut kah, mau suka ketawa kah dan sebagainya. Jadilah diri sendiri, cuma tetap dalam kesadaran. Artinya lebur-leburkanlah itu. Nah, telan-telan itu liur, telan-telan itu liur. Perumpamaan lagi tuh ya. Jadi betul-betul kita itu selalu istiqomah. Nah, ketika sudah mendapatkannya, maka tunjukilah jalan yang lurus secara syariatnya loh, secara syariatnya kita. Tapi hakikatnya tidak ada ya. Sudah tahulah kalau masalah hakikat tuh. Artinya kalau kita bicara syariat itu ada hakikatnya. Hakikatnya itu bagaimana? Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa syariatnya kita, kelihatannya kita yang mengenal, tapi hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada dirinya. Jadi itu tadi memang betul Allah itu tidak perlu lagi dicari. Karena Allah itu senantiasa wa huwa ma'akum, senantiasa bersama sifatnya Muhammad, senantiasa bersama hambanya, kenyataannya senantiasa tidak pernah lepas Allah Ta'ala sekejap mata pun, bagi orang yang paham. Jadi bagi orang yang paham, Allah itu tidak gaib tapi nyata, senyata-nyatanya, lebih terang daripada matahari. Itu bagi orang yang sudah wusul, orang yang sudah melihat Allah. Ini syariat lagi, melihat Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya, begitu maksudnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang belum musul, yang awam dan sebagainya, jangan dibingung-bingungkan. Tunjukkan bahwa Allah itu harus dicari kalau belum ketemu. Nah, memang kalau secara hakiki, memang kalau dibilang kenapa harus dicari, Allah kan tidak ini, itu kan orang yang sudah paham. Coba tuh belum paham pasti mencari, karena ada pertanyaan juga di dalam kubur hakikat. Jiwa ini ditanya terus sama ruh, siapa Tuhanmu? Siapa Allah ya? Dari mana ini aku berasal? Siapakah Allah itu ya? Siapa kira-kira Allah itu ya? Nah, itu pertanyaan ruh kepada si jiwa. Sekarang pertanyaannya itu harus dijawab. Siapa Tuhan? Nah, jawab sekarang. Bukan cuma perkataan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Nah, Allahu Rabbi, dan harus menyaksikan betul-betul itu. Itu pertanyaan kubur itu ada di 2 kalimat syahadat. Kalau sudah bisa dijawab 2 kalimat syahadat itu, apa lagi mau dijawab? Tapi kalau tidak bisa praktek 2 kalimat syahadat secara hakikat, bagaimana caranya? Itu yang ditanya. Kenapa ada orang dihisab? Kenapa? Kenapa ada orang dihisab di padang mahsyar? Dihisab semua, dihitung semua. Kenapa bisa seperti itu, hadirin? Karena kita mengakui hak Allah itu, ya Allah, kelakuannya Allah, kita akui kelakuan kita, merasa kita melihat, merasa kita berbuat, merasa kita ini dan sebagainya, itu yang dihitung. Kalau sudah mesrakan, tawakal, lebur ke hadirat Allah, ke ahad itu, ke ahadiyahnya, tenggelam di situ, mati di situ, apa yang mau dihisap? Kalau itu
kelakuan Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala mau bertanya lagi. Itu maksudnya. Begitu nah. Jadi dua kalimat syahadat itu sangat penting sekali. Secara syariat ya ada, secara hakikat juga ada. Ya betul-betul harus dijawab itu sekarang. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW secara syariat. Hakikinya Muhammad yang mana yang dimaksud itu? Ahmad Rasulullah itu yang ada pada dirimu masing-masing. Dan itu harus disaksikan dengan jelas tuh. Nah, bagi orang-orang yang belum ini harus dicari, wajib cari, harus cari itu, harus dituntut itu keilmuan begitu. Ini ilmu lebih daripada wajib, Pak. Ilmu lebih daripada wajib kalau kita mau bilang itu. Fardu ain memang, tapi lebih kalau mau dibilang. Karena ini syarat keislaman indallah. Aslinya tawakal ya. Artinya Islam ini di sini maksudnya muslim ya, berserah diri. Nah, Islam di sini maksudnya berserah diri kepada Allah secara total. Menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau Islam menurut kita, ucap dua kalimat syahadat sudah Islam, KTP Islam itu Islam. Mana ada? Yaitu Islam indan nas. Secara secara umum begitu. Tapi apakah seperti itu saja? Begitu nah maksudnya. Bukan kita bagaimana, bukan juga menyalahkan orang-orang syariat dan sebagainya, tidak. Nah, jadi begitu hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga senantiasa diberi petunjuk, semoga senantiasa dalam ahadiahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemungkinan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.